kasih atas kesempatan ini dan harap pembahasan hari ini menjadi sesuatu yang melengkapi perjuangan Bapak Ibu untuk bersatu dengan Tuhan melalui firman-Nya dan dapat menolong. Bagaimana cara membaca firman yang benar Bapak Ibu? Yang menurut firman Tuhan itu sendiri ya. Dan kita tidak bisa memulai bicara tentang bagaimana membaca Alkitab tanpa baca Alkitab itu sendiri ya. Maka saya mohon Bapak Ibu bisa membuka firman di kitab Markus pasal 4 di ayat yang ke-20. Markus pasal 4 ayat ke-20 bicara seperti ini. Namun benih-benih yang ditabur di tanah yang baik, mereka mendengar firman, menerimanya dan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Dan tentu saja Bapak Ibu sudah pernah baca perumpamaan ini yang tertulis di Markus, di Matius, di Lukas juga tertulis. Dia menceritakan proses yang seseorang penabur melakukan ketika dia menyebarkan firman Tuhan atau benih yang disebut di ayat ini. Dan di situ Tuhan Yesus dalam perumpamaannya berikan beberapa tingkatan terkait orang yang menerima firman itu. Dan di akhirnya kami menemukan orang yang terakhir ini yang dia mampu menerima firman, dia mampu menghasilkan sesuatu dari firman yang dia terima itu. Dan ini menarik sekali karena sama seperti kami di dalam proses penjuangan rohani kami terkadang seperti benih-benih yang sudah disebut di dalam perumpamaan ini. Ada yang cepat menerima firman Tuhan tapi cepat juga menyerah. Ada yang bahkan berkembang sedikit tapi karena kesusahan sehari-hari kita terhampit dan iblis melepaskan firman itu dari hati kami. Ada yang sampai bertumbuh, tapi dia bertumbuh beserta dengan firman ini segala kekhawatiran duniawi dan dia tidak menghasilkan buah apapun. Karena satu faktor yang tertulis di dalam Lukas pasal 8 ayat ke-15 yang bicara terkait perumpamaan yang sama yang bicara seperti ini. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang subur itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menyimpannya dalam hati yang jujur dan baik, serta berbuah dalam ketekunan. Membaca firman Tuhan atau menerima firman Tuhan entah melalui satu khotbah, entah melalui pergi langsung ke sumber aslinya yaitu Alkitab, memerlukan suatu ketekunan dan satu hati yang siap untuk benar-benar mempertahankan apa yang sedang dipelajari atau sedang diterima melalui firman Tuhan itu. Yang buat kebanyakan orang di generasi kali ini, generasi kita ini, tidak bertahan terhadap Alkitab bukan karena Alkitab itu satu bacaan yang membosankan, sulit dimengerti, atau karena mata atau kecapean. Sebenarnya bukan hal itu yang faktor utama yang membuat kita menyerah dari firman Tuhan. Tapi yang buat semua orang pemuda-pemudi memiliki sifat tidak mau benar-benar menggalami firman Tuhan di hidup mereka adalah kesenjangan antara pola hidup mereka dan isi Alkitab. Mereka merasa bahwa Alkitab itu tidak berlaku lagi bagi mereka karena mereka membaca, tapi kemudian hidup berbeda sehingga menciptakan satu rasa kecewa atau satu rasa bahwa mustahillah kita bersama memiliki
satu penggenapan yang murni dari firman dan memiliki suatu gaya hidup yang murni dari firman. Dan mereka mulai kecewa dan pergi ke novel, pergi ke bacaan yang lain, pergi bahkan ke agama lain karena kesenjangan kelakuan itu. Dan sebenarnya yang membuat kesenjangan kelakuan itu adalah justru bagaimana mereka sedang membaca Alkitab. Proses kita membaca Alkitab itu bisa sangat menghambatkan kami menghidupi isi firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Dan oleh karena itu hari ini kita akan merenungkan bersama tentang 5 aspek atau prosedur yang kita harus lakukan ketika kami merenungkan firman secara lebih jelas hari ini. Ya, jadi pembahasan kami ini mencakupi pembahasan terkait persepsi, konstatasi, ada satu kesalahan kecil di sini, investigasi, renungkan, dan penerapan. Ini sebenarnya suatu prosedur yang terjadi secara berlangsung. Tidak harus Bapak Ibu memiliki satu catatan di mana Bapak Ibu akan bilang, oh saya sedang ada di dalam persepsi, saya sedang ada dalam konstatasi. Sebenarnya ini diharapkan jadi satu prosedur yang holistik yang terjadi di dalam kegiatan membaca dan pelajari firman Tuhan. Maka mari kita lihat satu persatu, karena walaupun ini satu prosedur atau satu proses yang terjadi sekaligus, bisa saja terjadinya sepenggal, separuh, dan itu yang kita akan lihat sekalian di tingkat persepsi. Apa itu persepsi sebenarnya? Persepsi barangkali bukan sesuatu yang aktif, tapi kebanyakan kali di dalam persepsi kita sedang menerima sesuatu atau menghayati sesuatu melalui indera kami, entah pendengaran, kami pasif seperti Bapak Ibu saat ini sedang, kalau hanya sedang mendengar apa yang saya sedang katakan ini, sedang membangkitkan persepsi kesadaran Bapak Ibu terhadap satu masalah yang mungkin tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Ini bisa terjadi bahkan ketika kita pertama kali mendengarkan Injil, orang bicara kepada kami tentang Yesus dan itu membukakan pemahaman kami, pikiran kami, sehingga kita shock dengan kenyataan bahwa Yesus itu masih hidup dan dia naik ke surga dan akan datang kembali, dan itu menguasai jiwa kami. Tapi tahap ini dia tidak cukup untuk mendewasakan kami di dalam firman. Ini dia disemakan dengan orang-orang yang pergi ke gereja di hari Minggu, dia berpartisipasi di sekolah minggu, dia mendengarkan khotbah, dia mendengarkan kesaksian, tapi dia tidak pergi ke sumber aslinya. Dia makan hanya itu saja yang disajikan. Dan di dalam tingkat penerimaan firman ini secara pasif, tidak ada kepedulian untuk pergi lebih dalam dan bahkan untuk mencari tahu apakah ini benar-benar yang dikatakan Tuhan atau ini hanya satu persepsi, satu pandangan tentang firman Tuhan itu. Jadi ketika Bapak Ibu mengutus anak bapak-bapak atau ibu-ibu ke sekolah minggu, tujuan dari sekolah minggu bukan membuat anak-anak Bapak mengenal Yesus lebih baik, tapi mendidik mereka dalam hal yang seharusnya mereka sudah mengenal, yaitu firman secara topik. Ambil saja kitab buku sekolah minggu, Bapak-bapak akan melihat bahwa di situ membahas Alkitab per topik. Terkadang bisa bicara tentang buah karakter, bisa bicara mengenai Yesus, bisa bicara tentang Allah. Jadi itu dalam tahap yang membangkitkan hanya informasi tentang aspek-aspek tertentu di dalam Alkitab, tidak melihat Alkitab sebagai satu keseluruhan. Itu mempersulitkan kemudian anak-anak atau bahkan orang dewasa melihat Alkitab sebagai suatu keutuhan.
karena kami terbiasa belajar dari bagian-bagian, padahal tujuan dari sekolah minggu adalah mengokohkan seseorang percaya yang sudah mengenal keutuhan dari Alkitab. Tapi kita biasa pergi ke sekolah minggu atau utus anak-anak kami ke sekolah minggu dan hidup dari bagian itu saja yang dia terima. Maka ketika dia sudah dewasa, dia tidak punya akar yang sedalam-dalamnya karena kurang pemahaman secara lengkap dan pemahaman secara sempit terhadap segala aspek firman Tuhan. Kemudian juga khotbah. Ada satu kecenderungan di dalam khotbah, bahkan seperti yang ajaran yang kita sedang bahas hari ini, yang mengangkat satu tema untuk dipersoalkan atau menjabarkan, kemudian lompat ke tema yang lain. Sangat susah menemukan gereja yang punya kebiasaan membahas firman secara holistik, secara keseluruhan, dan secara mendetail dari satu pasal ke pasal yang lain sehingga jemaat memiliki pandangan yang benar-benar benar terhadap satu kitab firman Tuhan. Jika Bapak Ibu pergi membaca di dalam Alkitab, ada berkali-kali menyatakan ketika orang-orang Yahudi masuk ke dalam satu kuil dalam rumah ibadat mereka, mereka membaca seluruh kitab itu, satu kitab itu kepada jemaat. Karena yang penting bagi mereka bukan jabaran si imam besar itu tentang kitab itu, tapi isi kitab itu sendiri harus benar-benar dinikmati, memiliki waktu untuk didengarkan dengan baik, bacaannya harus jelas, sehingga jemaat kemudian masuk ke tahap yang lebih saksama menghayati atau menyelidiki apa yang sedang dibacakan, tapi bacaannya saja itu harus lengkap. Namun maksud saya adalah bahwa hari ini kita kutip satu ayat dan menjelaskan beribu-ribu hal yang terkadang bahkan tidak ada di dalam ayat tersebut dan tidak memiliki intensitas dengan firman Tuhan secara pribadi. Ada intensitas kemungkinan di dalam satu kelompok. Itu sudah bagus tapi tidak cukup. Kalau Bapak Ibu baca di Lukas pasal 8 atau di Markus tadi pasal 4 terkait perumpamaan biji-biji yang ditabur si penabur itu yang merupakan penyebaran Injil yang jatuh di berbagai macam tanah yang merupakan orang-orang yang terima firman itu, Anda akan menyadari bahwa yang membuat orang-orang itu berbuah, menerima firman Tuhan, mempertahankan firman itu adalah intensitas yang orang itu terpapar atau menghadapi firman Tuhan. Dan semua tiga hal yang kami sedang mengamati di sini adalah tahap di dalam komunitas Kristen kami yang bertujuan mengokohkan kami dalam kebiasaan pergi kepada sumbernya. Di dalam sekolah minggu, saya kurang tahu di gereja Bapak Ibu yang hadir di sini bagaimana, tapi di sini di Brasil sekolah minggu juga untuk orang dewasa. Kami punya kelas-kelas yang membahas isu-isu Alkitab dan itu berkarakter memberikan informasi yang kami bisa mempertahankan hidup kami di luar sana sehingga kami tahu membela iman kami itu sangat esensial, sangat bagus, sangat dibutuhkan. Tapi kalau kami pribadi tidak pergi ke Alkitab, pengetahuan itu saja tidak berguna. Kemudian ketika kita dengar khotbah itu bertujuan untuk mengokohkan kami bersama sebagai satu umat Kristen, merawat dosa-dosa kami yang sedang mungkin terjadi. Ya, pokoknya khotbah harus selalu menyelesaikan atau membahas masalah yang aktual dan yang sedang dialami oleh jemaat sehingga relevan bagi jemaat itu. Isi firman Tuhan akan menjadi relevan dan mereka bisa move ke pelaksanaan sehingga ada kesaksian. Dan apa tujuan kesaksian
Tujuan kesaksian adalah membuktikan bagi jemaat Tuhan bahwa Tuhan hadir dan firman-Nya benar-benar nyata sehingga bisa diterapkan. Tapi orang yang hidup dari kesaksian, entah itu dalam bentuk langsung menonton orang yang bersaksi atau baca di dalam buku kesaksian-kesaksian orang Kristen, itu membangun iman kami, tapi tidak cukup karena bukan kesaksian orang lain dasar iman kita, tapi kesaksian hidup Kristus secara langsung adalah sumber iman kami. Hanya isi kesaksian firman Tuhan bisa menimbulkan iman yang sejati. Kalau kesaksian sehari-hari dia bisa berikan kami hanya satu semangat dan bisa menunjukkan teladan tertentu terhadap satu dua masalah yang kita hadapi, namun kesaksian satu manusia tentang pengalaman rohaninya tidak memiliki daya untuk menyelamatkan. Maka tahap persepsi ini Bapak Ibu adalah tahap sangat dangkal yang disamakan dengan mendengar, tapi bukan mendengar seperti yang kami lakukan terkadang di gerakan baca Alkitab dengan orang yang tidak bisa melihat. Dia putar Alkitab dan dia mendengar. Bukan itu, tapi mendengar secara pasif, entah dalam bentuk ajaran seperti ini, entah di konteks di mana dia tidak punya akses langsung ke sumber atau tidak melakukan itu, memverifikasikan apa yang sedang dia dengar, tapi hanya menerima pasif melalui panca indera pendengaran ini. Dan kemudian kami masuk ke tingkat yang lebih tinggi, lebih unggul adalah tingkat konstatasi. Apa itu konstatasi Bapak Ibu? Adalah seperti kosakatanya keren ini sudah mengatakan, kita memiliki kebiasaan untuk pergi benar-benar cek, melihat kalau apa yang sedang diajarkan ini sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, kalau kami baca di Yohanes pasal 8 ayat 30 yang sangat terkenal ya, 31 dan 32, kemungkinan besar Bapak Ibu sudah menghafal. Di situ bicara, kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Perhatikan Bapak Ibu bahwa murid-murid ini sudah melampaui atau melalui tahap persepsi pertama. Tahap persepsi pertama itu adalah mereka mendengarkan dan menimbulkan iman di dalam hati mereka walaupun mereka belum baca sendiri. Tapi Yesus mengajak orang-orang itu untuk mempertahankan firman-Nya. Untuk mereka mempertahankan firman itu, menaati firman itu, mereka perlu benar-benar mengenal. Tidak ada caranya untuk mereka mengenal kalau mereka tidak pergi ke Alkitab langsung. Yesus berharap supaya setiap kali orang mendengarkan Injil, mereka juga diberikan akses akan firman Tuhan sehingga mereka bisa melihat dengan mata sendiri apa yang firman sedang katakan. Dan bahkan di sini kita bisa tarik satu ajaran sangat curiga Bapak Ibu. Kalau apa yang orang sedang ajarkan Anda tidak bisa menemukan di dalam firman. Itu hanya interpretasi sendiri atau sesuatu yang menurut dia saja benar, tapi Anda tidak bahkan diizinkan melihat di dalam Alkitab tentang pendapat atau tema apapun. Perhatikan bahwa kita ini adalah orang yang menerima Injil untuk memperjuangkan kebenaran Injil itu dan benar-benar punya hidup sesuainya. Maka penting kita memiliki kebebasan untuk mengecek apakah ajaran di dalam jemaat kami saat ini benar-benar sesuai isi firman Tuhan itu atau sedang dipakai firman Tuhan untuk memutarbalikkan ajaran Kristus yang sehat. Nah, itu yang dilakukan atau yang Tuhan Yesus menghendaki kami lakukan, mengenal kebenaran, dan tidak ada cara kita mengenal kalau kami tidak cek. Jadi tingkat konstatasi ini adalah kita pergi verifikasi, kita pergi cek di dalam firman Tuhan,
setiap kali ada satu ajaran, biar saya renungkan masalah ini, biar saya pikirkan lebih dalam, biar saya juga menggali supaya saya yakin. Jangan sampai Pak Manuel ini sedang bicara sesuatu yang tidak seimbang dengan ajaran firman Tuhan. Itu satu tindakan yang dikehendaki dari setiap pembaca Alkitab yang setia. Kemudian kami sesudah menerima kebenaran tersebut, kami pastikan kebenaran tersebut. Seperti yang terjadi Bapak Ibu di Yohanes pasal 4 dan dari ayat 39 sampai 40 yang Bapak Ibu bisa menyadari ketika si perempuan Samaria itu dia pergi memberitakan. Di firman bilang begini, banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kepentingan kesaksian di sini mengacu kepada Yesus, ya. Dia memberitahukan semua hal yang telah kulakukan. Jadi ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka menerimanya. Mereka memintanya untuk tinggal bersama mereka, dan Yesus tinggal di sana selama 2 hari. Dan ada banyak orang lagi yang percaya karena perkataan Yesus sendiri. Mereka berkata kepada perempuan itu, bukan lagi karena perkataanmu kami menjadi percaya, melainkan karena kami sendiri telah mendengar dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Wow, kesimpulan sangat dahsyat yang masyarakat di Samaria ini mencapai karena mereka tidak puas dengan hanya sekedar mendengarkan dari perempuan ini bahwa Yesus seorang nabi dan telah mengatakan kepada dia segala sesuatu yang dia lakukan. Tapi mereka pergi kepada sumbernya langsung dan coba memastikan apakah memang si Yesus ini adalah Mesias yang kami tunggu. Dan ketika mereka dengar Tuhan Yesus langsung, mereka mencapai kesimpulan lebih unggul daripada kesimpulan perempuan ini. Perempuan itu hanya melihat Yesus sebagai seorang nabi, tapi jemaat menerima dia sebagai juru selamat dunia. Ini perbedaan antara kita mendengarkan tadi satu informasi tentang Tuhan dan kita pergi ke Tuhan itu langsung dan memverifikasi ajaran, pastikan kebenaran yang sedang diteruskan kepada kami ini di sumber itu langsung. Maka ini tingkat pembacaan Alkitab di mana gereja diajak untuk keluar dari kenyamanan dan bawa firman ke dalam rumah sendiri, dan di dalam rumahnya memastikan setiap butir ajaran yang sedang dikhotbahkan melalui pembacaan Alkitab yang efektif. Kemudian Bapak Ibu, kita tiba di tingkat yang ketiga. Ini adalah tingkat investigasi. Sayangnya kami ada di masa di mana membaca Alkitab saja atau memiliki budaya baca Alkitab saja sudah sangat susah. Seperti kami sudah pernah lihat di statistik sebelumnya, minimal sekali tingkat orang yang memiliki budaya baca Alkitab. Ketika tiba di tahap investigasi itu menyelidiki, itu yang menjadi masalah lebih besar lagi. Dan seperti ketika Paulus memberitakan Injil di Kisah Para Rasul pasal 17 dari ayat 10 sampai 11, itu dia tiba di satu kota bernama Berea, dan segala sesuatu yang dia lakukan atau dia katakan di firman itu bicara bahwa mereka menyelidiki di dalam Alkitab suci. Mereka tidak puas saja hanya membaca apa yang sedang diajarkan, karena mereka tidak mau dibodohi. Mereka mau benar-benar mengikuti Yesus dengan sejati. Kebanyakan orang akan melihat tindakan kami menyelidiki firman Tuhan dengan mata yang salah, pikir bahwa orang yang menyelidiki ini mungkin sok rohani atau sok pintar, atau juga tidak percaya benar-benar kepada apa yang disampaikan. Tapi sebenarnya tingkat investigasi ini merupakan salah satu bagian dari menemukan
kebenaran, supaya justru kami memiliki akar yang lebih dalam dan kami diajak oleh firman Tuhan untuk tidak percaya semata-mata, tapi mengenal kebenaran supaya kami mencapai kemerdekaan yang Dia bawa kepada kami. Dan di Kisah Para Rasul 17 itu sangat luar biasa ketika bicara di ayat 11 bahwa orang Yahudi di sana lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika, karena mereka menerima firman dengan penuh semangat sambil menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui jika hal-hal itu memang benar. Bukan hanya membaca, mereka menyelidiki, Bapak Ibu. Apa itu menyelidiki? Itu adalah mengambil seisi firman Tuhan itu dan mulai masuk sedalam-dalamnya yang kita memiliki dan pergi dari tahap konstatasi yang tadinya hanya membaca. Sekarang kalau ada persoalan kata, kalimat, ajaran, kami akan putar, kita akan mengulangi, kita akan menyelidiki itu sampai menemukan makna yang disampaikan Yesus atau Tuhan melalui nats firman Tuhan atau ayat-ayat firman Tuhan itu. Kami diwajibkan oleh firman Tuhan untuk benar-benar menyelidiki firman seperti seseorang yang sedang mencari emas. Dan salah satu hal yang saya bawa di malam hari ini bagi Bapak Ibu adalah ayat yang sangat terkenal namun salah ditafsir terus ketika di dalam firman di 1 Tesalonika 5 ayat 21 bicara supaya kita uji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau di dalam terjemahan baru bicara ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Uji di sini Bapak Ibu bukan kita buat seperti satu ujian atau satu percobaan, tapi dalam bahasa asli ini maksudnya menyelidiki. Kita perlu menyelidiki segala sesuatu. Kenapa? Supaya kami mempertahankan ajaran baik yang kami sudah terima. Kebanyakan orang ketika membaca ayat ini, mereka bilang, kebanyakan penafsir yang saya dengar, mereka pikir begini, oke, saya bisa saja menonton atau menyanyi atau melakukan sesuatu yang salah, asal saya dapat sesuatu baik dari hal itu. Dan bukan itu maksudnya dari firman ini. Karena jika Anda membaca ayat selanjutnya akan bilang jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bahkan di bahasa asli bicara rupa kesalahan. Bukan hanya jenis kejahatan itu, tapi apapun yang terkesan jahat kita harus menjauhi. Maka makna yang sebenarnya dari firman ini adalah kita harus menyelidiki segala perkara supaya kami tidak tercemar dan hilang ajaran yang sudah dipercaya kepada kami. Dan apabila kami dihadapi dengan sesuatu yang baik, tapi sebenarnya dia tidak bermanfaat, tidak berguna, kami akan melepaskan karena itu akan bisa dia terkesan, sorry aku perlu jelaskan lagi. Apabila kita menemukan sesuatu yang baik namun terkesan jahat, kami terpaksa untuk melepaskan hal itu karena walaupun itu baik namun rupanya jahat atau jelek, bisa saja seperti satu tomat yang sudah busuk membusukkan tomat-tomat yang lain. Satu ajaran yang terkesan baik namun dapat lihat jelas-jelas bahwa itu punya unsur yang bisa saja mencemarkan apa yang kami sudah terima dari firman Tuhan. Kami akan melepaskan hal itu. Dan itu perlunya kami menyelidiki Alkitab. Karena jika Anda tidak mengenal benar-benar isi ajaran Alkitab dengan baik, bagaimana Anda bisa membedakan antara apa yang membahayakan dan apa yang tidak membahayakan. Nanti yang kami akan mendengar dari mulut saudara-saudari adalah seperti yang biasanya didengarkan, semua agama itu baik. Ya. Memang
Saya setuju semua agama itu baik demi tujuannya masing-masing. Namun tidak semua agama yang menyelamatkan. Hanya ada satu kebenaran dan itu tanggung jawab Bapak Ibu menyelidiki dan menemukan kebenaran itu. Kebenaran yang universal dan tidak pernah berubah. Bapak Ibu, di 1 Petrus pasal 3 ayat 15 bicara bahwa kepentingan untuk kami menyelidiki firman adalah juga supaya kami mempertanggungjawabkan terhadap hal yang kami percayai. 90% dari orang-orang Kristen percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi tidak semua orang mampu mempertanggungjawabkan kenapa dia percaya, apa yang dia percaya. Dan ketika dipertanyakan, pasti dia gugup, malu, dan terkadang kecil hati untuk menjelaskan kenapa dia percaya Yesus sebagai Tuhan, kenapa dia percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, kenapa dia percaya bahwa Yesus bangkit kembali, kenapa dia percaya bahwa Yesus ada di surga dan akan datang kembali. Kebanyakan kita baca firman, kita berdoa, kita bahagia dengan hal itu, tapi kita benar-benar tidak siap untuk membela iman kami. Dan itu tujuan kita menyelidiki segala perkara Alkitabiah supaya kami memiliki akar yang sedalam-dalamnya sehingga kami melaksanakan apa yang Petrus katakan di pasal 3 ayat 15 itu. Akan tetapi kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu, siap sedia untuk memberi jawaban kepada siapa yang menuntutmu mengenai pengharapan yang kamu miliki. Jika kita memiliki harapan untuk bangkit kembali dengan Tuhan Yesus, harapan kami itu tidak harapan yang semena-mana atau sebarangan. Kami punya sumber dan sumber itu Alkitab. Jika kami tidak mampu menyelidiki dan tidak mengenal dengan baik, tentu saja kami sedang separuh percaya ya. Kami tidak mampu bahkan menjelaskan kenapa kami percaya. Dan itu sangat merugikan. Sedemikian juga di Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 bicara, ada banyak yang dapat dikatakan tentang hal ini, akan tetapi sulit untuk menjelaskan karena kamu sudah menjadi lamban untuk mendengar. Sebab sekalipun saat ini kamu seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi ternyata kamu masih membutuhkan seorang untuk mengajari lagi tentang prinsip-prinsip dasar mengenai firman Allah. Kamu masih membutuhkan susu, bukan makanan yang padat. Sebab orang yang hidup dari susu adalah orang yang belum berpengalaman dan dalam memahami ajaran tentang kebenaran. Ia masih bayi, akan tetapi makanan padat adalah untuk orang-orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang sudah melatih indera mereka untuk membedakan apa yang baik, apa yang jahat. Dan ini Bapak Ibu, peran dari tingkat investigasi ini, menyelidiki firman sedalam-dalamnya, supaya kita keluar dari ajaran yang dangkal. Kita bisa mempertimbangkan antara investigasi ini sama tahap yang kedua tadi, yang membaca ya. Tahap pertama tadi yang kami sudah bicara, yang tingkat konstatasi. Di sini kita membaca benar-benar supaya mengetahui kebenaran. Di sini kita menggali lebih dalam. Apa perbedaan? Ini seumpamanya orang yang berenang. Kalau orang yang sedang berenang, dia ada di permukaan air, dia hanya konstatasi dan dia bisa pergi lebih cepat, lebih jauh. Tapi kalau orang ini mau selam, dengan sengaja selam, dia bisa lebih kesusahan mempertahankan diri di dalam kedalaman air. Tapi dia bisa pergi lebih dalam dan mengenal aspek yang orang yang hanya di permukaan air tidak mengenal. Jadi seumpamanya
Orang yang menyelidiki firman adalah seperti orang yang sedang diving. Dia sedang pergi lewat dalam dan melihat segala sesuatu dengan jelas di dalam itu, di dalam samudra, dan bisa lihat detail yang orang yang hanya lewat di atas tidak akan menemukan. Lebih susah, ya, tapi tidak mustahil. Dan Tuhan berharap supaya Bapak Ibu menjadi guru. Kenapa kita menyelidiki? Untuk membela iman kami dan mampu mengajar orang lain dengan benar. Kemudian kami kami masuk di tingkat renungan. Coba saja perhatikan, kami sudah melampaui 3 aspek hingga kini, dan baru kita tiba di aspek renungkan. Padahal yang kami terbiasa adalah kami merenungkan firman langsung sesudah baca, ya. Kami ambil teks Alkitab, kita baca, belum menyelidiki apa-apa, belum konstatasi segala kebenaran yang sedang diajarkan, langsung kita coba merenungkan. Terkadang perenungan kami adalah menulis satu teks mengenai bacaan kami itu, dan ciptakan satu dongeng yang menjelaskan apa yang kita nangkap dari teks itu. Barangkali yang kita tulis itu lebih banyak isi hati kami daripada sebenarnya yang dikatakan firman itu. Dan di dalam teologi itu disebut eksegesis. Apa itu eksegesis? Ketika saya menaruh di dalam firman maksud saya. Karena eksegesis adalah ketika saya pergi menggali maksud firman itu sendiri tanpa pengaruh pribadi saya. Saya harus dianulir, dibatalkan segala pemahamanku, segala maksud saya sendiri, segala kepercayaan dasar saya batalkan dan pergi ke Alkitab supaya Alkitab berbicara kepada saya. Itu cara yang benar, dan itu kita lakukan di tahap sebelumnya. Dan di tahap ini, ketika kita merenungkan, ini seperti ketika bicara di Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa kesukaan orang itu merenungkan firman siang dan malam. Tindakan merenungkan firman siang dan malam itu seperti satu sapi yang dia makan makanannya, kemudian dia duduk dan kembalikan itu ke mulutnya dan mulai mengunyah, lalu dia bawa ke perut lagi, mendapat semua zat vitamin yang diperlukan, dia kembalikan dan mengunyah sampai proses berkali-kali baru dia benar-benar mengunyah. Itu yang firman maksudnya dengan tahap renungkan, bukan sekedar berpikir saja, tapi satu renungan yang benar-benar bermanfaat, bukan hanya untuk pribadi kami, tapi melalui perenungan ini kami akan dimampukan untuk terlatih melakukan firman sehingga kami menjadi teladan bagi jemaat juga. Itu yang katakan di 1 Timotius 4 ayat 13-15. Kita merenungkan, dan saya rasa penting kita baca 1 Timotius 4 ayat 13-15 yang bicara seperti ini. Sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca bersama kitab suci, dalam memberi nasihat dan dalam mengajar. Jangan menyia-nyiakan karunia rohani yang ada padamu, yang diberi kepadamu melalui nubuatan ketika Dewan Penatua menempangkan tangan atasmu. Lakukan hal-hal ini dengan rajin. Berikanlah dirimu seutuhnya untuk melakukan hal-hal ini supaya semua orang melihat kemajuanmu. Nah, di dalam kalimat lakukanlah hal ini dengan rajin, di bahasa aslinya itu merenungkan hal ini. Benar-benar merenungkan apa yang sedang kamu bacakan, sedang bertekun di dalam menggali firman Tuhan itu, sehingga kita sendiri akan berkembang karena tereksposisi merenungkan firman Tuhan, dan semua orang yang melihat kita juga akan berkembang. Kalau dalam versi terjemahan literal bicara sampai aku datang, ayat 15 langsung bicara perhatikanlah hal ini.
tetaplah berada di dalam hal-hal ini supaya kemajuanmu menjadi nyata dalam segala hal. Dan ini aspek dari merenungkan. Kita perhatikan betul apa yang sedang kita pelajari dan kita mempertahankan hal itu sampai itu menjadi satu kelakuan. Jadi kita pergi dari proses membaca, kita menemukan, kita memiliki satu maksud seperti yang pernah kami bahas di sini, bahwa firman ditulis untuk memberikan kami hidup yang kekal. Jika Anda membaca firman hanya karena membaca saja, tidak punya tujuan, kemungkinan besar Anda tidak akan menggenapi pembacaan itu. Tidak akan ada cenderungnya untuk berlangsung dan mempertahankan atau menemukan mutiara-mutiara firman Tuhan. Harus baca dengan maksud, kemudian menyelidiki supaya mengerti betul apa yang sedang dibahas di situ, sehingga Anda tidak tertipu karena sosok pandangan pribadi yang sedang mencampur tangan dalam pembacaan Anda. Anda harus membaca sampai benar-benar sesuatu terungkap dan bisa menebus pandangan pribadi Anda, dan Anda yakin bahwa itu yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Kemudian merenungkan firman itu punya aspek pribadi yang akan melatih kami untuk melakukan. Tadi saya bicara bahwa kesusahan terbesar bagi generasi ini untuk membaca firman Tuhan adalah karena mereka tidak melihat ikatan antara pokok-pokok pembahasan firman dan hidup pribadi mereka. Dengan kata lain itu maksudnya apa? Tidak ada teladan Bapak Ibu. Mereka lihat ke orang tuanya, ke pendetanya, dan mereka tidak bisa melihat keseimbangan di antara isi firman yang mereka sedang ajak dibaca dengan kelakuan orang tuanya, bapaknya, pendetanya, maka mereka kecewa dan meninggalkan Alkitab karena terkesan tidak nyata apa yang mereka sedang pelajari. Nah, itu terjadinya karena kebanyakan orang, walaupun pendeta pun tidak punya kebiasaan merenungkan firman Tuhan sehingga mereka menerapkannya dengan baik. Renungkan firman Tuhan itu seperti saya sudah sampaikan di sini adalah satu tindakan yang umpamanya seperti ruminansi. Ruminansi adalah tindakan sapi yang mengunyah berkali-kali dan menyelam, kemudian kembali dan mulai mengunyah hal yang sama. Dia tidak bawa hal yang baru, dia bawa hal yang sama dan mengunyah sampai dia menyerap betul apapun yang ada di zat-zat di dalam makanan itu. Di kata hagal di bahasa Ibrani, mereka memakai kata merenungkan itu adalah seperti berbisik begini. Ketika orang sedang bicara sesuatu yang sangat bagi dirinya sendiri dan menggulangi Hagar itu punya makna itu. Dia sedang seperti orang yang sedang berbisik sesuatu dan kita lihat kok sedang bicara sendiri kamu ya. Dan sebenarnya orang sedang menggulangi firman Tuhan yang ada di pikiran yang dia baru menyelidiki dan segala pembahasan itu. Kalau kata di bahasa Yunani adalah meletau. Kata meletau itu sebenarnya adalah satu kata yang berarti melatih diri. Kenapa melatih? Kalau Bapak Ibu pernah lihat seseorang yang terbiasa menjadi bodybuilder, kalau mereka pergi ke gym hanya 1 kali per minggu, tentu saja tidak akan ada perubahan apapun. Mereka harus memiliki satu gaya hidup bergym setiap hari. Setiap hari harus pergi ke gym, melatih supaya mereka berotot, menjadi kuat dan kemudian bisa pamer, bisa muncul di sana. Itu konsep yang ada di belakang pemahaman Alkitabiah tentang merenungkan. Kita bukan hanya baca untuk mengisi kepala, tapi melatih diri terus-menerus untuk menerapkan. Maka kami akan menjadi generasi yang menutupi kesenjangan antara teladan dan isi Alkitab. Karena kita begitu melatih sampai kita mampu menaati hal tersebut. Dan sebanyak mungkin saya mengulangi
satu pelajaran firman Tuhan, mendalami hal tersebut sebanyak mungkin saya akan mampu menerapkannya. Tapi kalau sekali-kali aja saya belajar satu tema, satu hal, atau membaca kitab sekali-kali saja, tentu saja saya tidak punya hubungan pribadi dengan firman Tuhan, maka firman itu tidak tinggal di dalam aku, dan aku tidak tinggal di dalam dia, maka saya tidak akan mampu lakukan apa-apa. Saya akan gagal dan menjadi teladan yang buruk, dan menunjukkan kepada dunia bahwa firman itu tidak nyata, karena tidak menjadi satu budaya, satu kebiasaan, satu kelakuan. Itu kurang terjadinya karena kurang renungan yang benar dari sosok kita sebagai orang Kristen. Bukan sekedar filosofi atau menciptakan buah pikiran tentang firman Tuhan, tapi menciptakan satu kelakuan yang datang dari satu proses penyelidikan dan hayati dengan sungguh-sungguh, sehingga dia akan seperti ketika kami minum obat-obatan dan tiba-tiba orang dekati kami dan bilang, kok kamu bau obat ya? Karena kita mulai keringat bau obat tersebut ya. Dan kami bilang, oh saya minum obat, sekarang dia sedang keluar melalui pori-pori saya ini. Begitulah proses yang dikehendaki Tuhan dalam perenungan. Sangat dalam sehingga ketika Anda berjalan, harum Kristus akan keluar melalui pori-pori Anda karena Anda merenungkan firman itu sehingga dia menjadi satu kelakuan, satu teladan. Kemudian Bapak Ibu, supaya kami tidak terlalu panjang di sini, kami tiba di tahap penerapan. Nah, ini yang menjadi bagian yang paling susah dari segalanya. Bahkan terkadang seperti saya bilang, kami menjadi seperti panggaran buku. Kami punya ribuan, saya pribadi punya banyak. Saya satu kotak penuh dengan buku-buku renungan saya tentang firman Tuhan, tentang ayat tertentu, pengkajian masalah ini, masalah itu. Saya benar-benar mau menguasai firman Tuhan itu. Tapi terkadang, ternyata saya banyak isi kepala dan sedikit benar-benar menerapkan apa yang saya sudah menghayati dan merenungkan itu. Jadi tingkat penerapan ini adalah buah dari prosedur baca Alkitab yang benar. Jika Anda mau benar-benar tahu jika pembacaan atau proses yang Anda sedang lakukan dalam pembacaan Alkitab ini benar atau tidak, harus lihat kepada diri sendiri, mengintrospeksi, menantang diri sendiri dengan firman Tuhan. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 24 sampai 29. Jika Anda mendengar firman dan tidak menaati, Anda seakan-akan orang yang membangun rumah di atas pasir. Nah, ini ada satu perbedaan. Di dalam perumpamaan yang kami baru sebut itu, siapa yang membangun rumahnya di atas pasir? Orang yang tidak mendengar firman atau orang yang mendengarkan firman? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Orang yang mendengar ya. Orang yang mendengar. Orang yang mendengar ya, tapi tidak menaati ya. Ya, saya tidak akan panjang karena Bapak Ibu malu bicara. Tapi di situ di perumpamaan itu ada dua orang, ada satu yang mendengar, satu yang menaati. Dan siapa yang membangun rumahnya di atas pasir? Sebenarnya kalau Anda baca di Lukas pasal 6, Anda akan kaget melihat bahwa dua manusia itu membangun rumahnya di atas pasir. Perbedaan antara satu dan yang lainnya apa? Coba kita lihat. Dan mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan tetap tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu. Ia seperti seorang yang membangun sebuah rumah yang menggali dan
memperdalam serta meletakkan fondasinya di atas batu karang. Dan terjadi banjir besar melanda rumah itu, tetapi tidak dapat menggoyahkannya karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Namun orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukan, dia seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa fondasi, yang ketika banjir melandanya dan seketika itu juga dia roboh dan kehancurannya rumah itu sangat parah. Jadi perhatikan bahwa kedua-duanya punya lahan yang sama. Semuanya ada di atas tanah, di atas pasir. Tapi yang menaati, dia menggali sampai menemukan batu karangnya. Itu yang Tuhan mau dari kami. Makanya proses sebelum itu sangat-sangatlah penting. Menggali firman Tuhan sampai menemukan batu karang supaya rumah kami terdiri di atas batu. Walaupun lahannya sama. Lahannya di situ adalah dunia. Kami hidup di dunia sama seperti orang-orang lain. Kami ada di posisi mengalami percobaan yang sama seperti orang-orang lain di dunia. Perbedaannya adalah batu karang kami siapa. Kalau kami benar-benar ada di dalam Tuhan dan terakar di dalam firman-Nya, bisa datang COVID-19, krisis ekonomi, segala macam hal itu, kami tahu siapa yang kami percaya dan siapa sumber pengharapan kami. Maka pentingnya tingkat penerapan ini hanya akan bisa terjadi kalau kami menemukan satu dasar yang kokoh di dalam firman Tuhan dan menjadi orang yang mampu menerapkan. Demikian juga penerapannya tidak akan rumit, tidak akan menjadi penerapan yang kami susah sekali untuk mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena hanya menemukan kebenaran sejati, orang yang mengasihi kebenaran. Dan Tuhan Yesus telah bicara, jika kami mengasihi Dia, kami akan melakukan segala sesuatu yang dilakukan. Maka ini satu proses yang bukan sekedar manusiawi, bukan sekedar manusiawi saja, bukan sekedar kemauan saja, tapi juga satu perasaan di dalam kami. Kami mengasihi Tuhan, maka kami mau menaati Dia. Dan untuk hal itu kami perlu berjalan lekat kepada firman-Nya melalui segala proses ini yang kita sudah katakan. Dan kunci adalah ketaatan. Bahkan bangsa-bangsa dipanggil melalui Injil untuk menjadi penurut bagi firman Tuhan. Menjadi penurut akan firman Tuhan. Itu yang katakan di Roma pasal 16 ayat 26. Kalau Bapak Ibu tidak mampu catat, nanti kami bagikan PPT ini. Dan Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 9 menegaskan dengan jelas bahwa Kristus adalah sumber keselamatan bagi orang yang menaati Dia. Dan ini sangat menarik karena Kristus tidak menyelamatkan orang yang percaya, ya. Ini sepertinya satu kontradiksi. Tapi percaya saja itu seperti orang tadi yang mendengarkan, oke, saya suka, saya sangat suka, tapi tidak mau menaati, maka Anda masih pemberontak dan ada di bawah hukuman melawan Kristus. Nah, kemudian saya mau berikan bagikan satu prinsip untuk Bapak Ibu, tapi sebelum kita maju, saya bisa meringkaskan proses bagaimana membaca Alkitab, dan kami sudah melihat bahwa kami perlu lewati proses persepsi di mana kita mendengarkan, dan tadi saya sudah jelaskan bahwa mendengarkan ini bukan mendengarkan dengan menyimak, tapi sekedar duduk dan menerima satu dua ajaran ataupun dengar sesuatu tentang firman untuk membangun kesadaran kami. Tapi itu tidak cukup, kita perlu konstatasi, dan konstatasi di sini adalah tahap membaca dengan saksama, membaca atau menyimak dengan saksama. Kalau Anda bilang, mata saya capek, saya tidak bisa baca, bisa menyimak, menaruh firman di telinga, hingga Anda bisa benar-benar putar kembali firman itu sebanyak mungkin yang perlu untuk mengerti isi pembahasan
kemudian pergi cari informasi, investigasi setiap hal. Oh, saya tidak tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tidak masalah. Anda tahu berbicara kan? Pergi bicara sama Pak Pendeta, sama saudara-saudari yang lain. Kok kamu pernah lihat ada ayat kayak gini, maksudnya apa ini? Lalu jangan puas dengan satu pendapat, cari 2-3 pendapat. Oh, kemudian tarik pendapat Anda sendiri, tarik kesimpulan Anda sendiri dari pembacaan yang terulang-ulang itu, kemudian itu akan menjadi satu perenungan. Ketika kebenarannya ditemukan, mengulangi proses memikirkan, menghayati kebenaran itu sampai tiba di suatu masalah di dalam kehidupan sehari-hari yang Anda akan memakai kebenaran itu sebagai satu kesempatan untuk melaksanakannya, untuk benar-benar menggunakannya. Oh, saya teringat ini loh. Firman bilang jangan mencuri. Maka kalau bahkan saya sedang jualan dan saya taruh harga yang tidak jujur, saya sedang mencuri. Itu tindakan dari orang yang sedang selalu merenungkan firman. Dia khawatir supaya tidak melanggar firman Tuhan itu. Dan otomatis akan menjatuh kami atau membawa kami ke pelaksanaan firman yang penuh cinta, penuh kasih kepada kebenaran Tuhan, sehingga ketaatan kami tidak memberatkan kami. Nah, ada satu pembahasan di sini bagaimana menaati Alkitab. Kita sudah lihat prosedur untuk membaca Alkitab dan bagaimana kita menaati. Ini terkesan sesuatu yang sangat sederhana ya Bapak Ibu. Sesuatu yang sepele, yang kok siapa yang tidak tahu menaati firman ya. Tapi disinilah dimana kita semua termasuk saya terkadang terhambat. Kenapa? Karena kita menyelidiki, kita baca firman Tuhan, kita mau mendekati Tuhan, tapi kita benar-benar tidak punya kesadaran akan beberapa prinsip seperti yang kita sedang lihat di sini. Mengenal manusianya, saya pada masa kini bukan manusia yang sama pada masa yang Alkitab diwahyukan. Kemudian mengenal dunia pada masa kini bukan dunia yang sama pada masa Alkitab diwahyukan. Kemudian bagaimana kami bisa membangun jabatan antara dunia di zaman Alkitab dan dunia di masa kini. Identifikasikan prinsip kekal dalam teks Alkitab dan kemudian menghubungkan itu dengan masalah-masalah dalam hidup keseharian kami ya. Jadi perlunya mari kita bahas sedikit satu persatu dari prinsip pelaksanaan firman ini. Bapak Ibu, sebagai gembala maupun sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan, jika Anda benar-benar tidak mengenal Anda di masa kini, apa tantangan yang Anda memiliki di dunia masa kini? Kecenderungan kami apa? Kami mau segala sesuatu mudah, cepat, dan bahkan murah ya. Kami mau murah, kami mau segala sesuatu gampang. Bahkan pun kami mau makan sudah ada Indomie. Kalau kita baca di dunia Alkitab, ada tabu Abraham, dia harus suruh Sarah bunuh sapi. Ya. Coba lihat berapa lama untuk makan siang di rumah dia. Tiba di rumah dia, harus bunuh sapi dulu, harus rawat dulu, kemudian disajikan makanan. Kami di masa kini tidak mau tidak mau menderita, tidak mau panjang sabar, tidak mau banyak hal. Maka dengan menyadari itu, dosa-dosa kami, bahkan juga hal yang baik dari kami juga, kami bisa melihat di mana kami akan lebih gampang memahami firman, di mana kami akan lebih kesusahan. Seperti proses perenungan. Kenapa banyak orang tidak merenungkan firman? Karena dia orang yang tergesa-gesa, dia tidak mau duduk dan berhenti memperlambatkan hidupnya. Dia mau bangun cepat, langsung pergi kampus, pergi kerja, buat segala sesuatu yang lain, tapi tidak bisa duduk di kaki Tuhan Yesus. Dan itu ketika kami menyadari, saya sebagai manusia kontemporer, manusia masa kini, apa kecenderungan saya
yang menghambatkan saya berjalan lekat kepada Tuhan. Itu membantu kita tahu persis di mana kita harus serang. Misalnya, salah satu persoalan yang sangat besar di Indonesia adalah pornografi. Bagaimana kami akan melawan hal tersebut jika kami tidak benar-benar mengakui bahwa kami sedang memiliki masalah itu? Bagaimana kita bisa membawa kebenaran Tuhan untuk melawan masalah tersebut atau menemukan sumber keselamatan melawan dosa tersebut jika kita tidak benar-benar mengakui bahwa jemaat kami sedang terjatuh di dalam pornografi. Kemudian kita harus menyadari dunia di saat ini berkembang. Ada teknologi, ada pandangan hidup yang berbeda. Misalnya kami bicara matahari terbit dan matahari terbenam. Alkitab juga bicara seperti itu. Kenapa? Karena pandangan di dalam Alkitab adalah pandangan dari orang pengamat. Namun secara ilmiah bisa seseorang datang dan bicara, ternyata Alkitab salah karena yang terbenam bukan matahari. Matahari tidak pernah terbenam atau terbit. Dia tetap di sana, kami yang putar di sekitarnya. Jadi itu informasi teknologis ilmiah yang terkesan menantang firman, dan perhatikan, terkesan menantang firman, tapi itu mengenai perkembangan pengetahuan dan pandangan hidup di masa kini yang di masa sana beda. Maka bukan soalnya salah atau benar, tapi hanya pandangan dunia yang berbeda. Sehingga ketika kami menyadari perkembangan atau perbedaan dunia masa kini, kita akan lebih jujur menghampiri Alkitab, mendekati Alkitab, karena kita tahu bahwa bahasa-bahasa yang dipakai untuk menjelaskan satu dua hal di zaman itu tidak sama dengan di zaman sekarang, sehingga kita bisa pergi membangun satu jembatan di antara dunia di Alkitab dan dunia di masa kini. Pernahkah Bapak Ibu baca di dalam Alkitab Asia kecil? Ada Asia besar, ada Asia kecil. Di mana itu sekarang? Kalau kami pikir tentang Asia, kita pikir dari Timur Tengah sampai ke Jepang. Dan kita pikirlah di mana Asia kecil itu. Karena bahkan geografi dunia di zaman Alkitab berbeda dengan geografi di dunia masa kini. Dan itu perlu kita punya kesadaran itu. Kalau Bapak Ibu tidak punya kesadaran akan hal itu, Anda akan susah menemukan kebenaran dan bisa menerapkan firman dengan lebih mudah. Satu contoh yang saya bisa berikan adalah suatu kali seorang pengacara, dia sangat alkitabiah, apalagi dia pengacara suka interpretasi hukum-hukumnya. Lalu dia tiba ke istrinya yang hamil dan bilang bahwa istrinya tidak boleh sama sekali melahirkan secara sesar, harus melahirkan alami, natural, karena di firman bilang bahwa wanita itu harus melahirkan dengan sakit bersalin. Benar enggak Bapak Ibu? Tentu saja benar ya. Jadi dia istrinya agak sedih, tapi tidak masalah, dia menaati aja karena firman yang katakan kan. Jadi dia tidak mau buat sesar. Tapi di keesokan harinya Bapak itu masuk ke kantor yang dia layani sebagai pengacara, dan tiba-tiba dia lihat ke dinding tidak ada AC sama sekali. Dan dia tanya kepada sekretaris dengan marah, kenapa AC-nya dilepas? Lalu sekretarinya dia menjelaskan, wah, bukan kami yang lepas, tapi istri Bapak yang suruh melepas. Dia cepat telepon kepada istrinya, wah, kenapa kamu suruh lepas AC dari ruang kami sini? Lalu istrinya jawab, karena di Alkitab juga bicara bahwa oleh keringatmu sendiri kamu akan dapat upahmu ya. Jadi tidak boleh ada AC sama sekali. Jadi itu adalah satu perumpamaan untuk kita lihat bagaimana menafsirkan firman.
tanpa melihat konteks dunia di zaman itu, supaya kami mengerti apa yang Tuhan sedang maksudnya, kita bisa buat kesenjangan seperti bapak itu yang melarang ibunya melahirkan dengan sesar, tapi juga tidak mau bekerja tanpa AC ya. Jadi tidak adil, ada kesenjangan penafsiran karena tidak memahami aspek dunia di zaman masa Alkitab. Sedemikian kita akan mengidentifikasi prinsip kekal. Apa itu prinsip kekal? Kebenaran-kebenaran yang muktahir, yang tidak bisa dibatalkan atau diubahkan. Namun di dalam Alkitab ada banyak hal yang tidak Alkitabiah. Maksudnya apa itu? Ada banyak hal di dalam Alkitab yang hanya berlaku bagi masa waktu yang sedang diceritakan itu. Misalnya poligami. Poligami tidak berlaku bagi kami, bukan rencana Tuhan itu, dan Yesus sendiri sudah menjelaskan itu. Dia bicara kepada orang Saduki bahwa bukan demikian rencana Tuhan, karena pada awalnya Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa. Maka yang diinginkan dalam satu pernikahan itu hanya satu pasangan yang terbentuk dari satu laki-laki dan satu perempuan, sehingga kita bisa dipulihkan pandangan kami. Dan Alkitab menceritakan tentang poligami bukan untuk menjadi teladan bagi kami, tapi untuk mempernyatakan bagaimana manusia merosot dan keluar dari kehendak Tuhan. Salah satu hal juga yang ada di dalam Alkitab adalah pembunuhan, bukan karena Alkitab menginginkan kita melakukan pembunuhan, tapi dia sedang menunjukkan apa yang terjadi ketika manusia keluar dari kehendak Tuhan, sehingga harus dimusnahkan ataupun dia memusnahkan satu sama lain sendiri. Kemudian temukannya prinsip yang kekal itu, kita akan benar-benar bisa menerapkan prinsip yang kekal itu dengan firman, dengan hidup kita pada masa kini. Salah satu masalah besar yang sedang terjadi adalah perceraian, seperti segampang kita makan semangka, orang-orang juga segampang itu bercerai. Nah, apa yang firman katakan tentang perceraian itu? Walaupun banyak orang tidak akan suka, tapi firman tidak mengizinkan adanya perceraian. Maka setiap orang Kristen yang terjatuh ke dalam satu hubungan suami istri, dia terikat selama-lamanya. Sehingga bahkan Petrus bicara kepada Yesus, kalau demikian yang harus dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang wanita, lebih baik tidak menikah. Dan Yesus jelaskan itu satu panggilan. Ada yang akan terima, ada yang tidak terima. Yang tidak terima jangan menikah. Jangan sampai nanti hanya mau bagian enak-enak dari pernikahan, tapi tidak mau bertanggung jawab atas pernikahan itu sampai kesudahannya. Maka prinsip itu tidak akan dibatalkan hanya karena banyak orang sedang mengikuti undang-undang URI atau undang-undang negara yang mengizinkan perzinahan, mengizinkan perceraian. Walaupun negara mengizinkan perceraian, Tuhan tidak mengizinkan. Dan Anda dan saya akan berdosa kalau kami bercerai, walaupun kami tidak mau terima, karena hukum negara tidak lebih tinggi dari hukum Tuhan. Jadi itu prinsip kekal yang tidak bisa dibatalkan, dan kami ada di bawahnya mau tidak mau, dan kami harus tunduk kepadanya karena melaluinya kita akan dihakimi. Nah, sedemikian prinsip sederhana untuk pelaksanaan firman. Dengan kata singkat saja, apa artinya ini? Konteks. Kita perlu menyadari konteks kita, budaya kita, konteks Alkitab dan budaya Alkitab. Begitu kita bisa melihat apa yang tidak berlaku bagi kami dan apa yang sungguh berlaku. Dan dengan demikian saya berterima kasih, dan marilah kita tetap berlekat kepada firman Tuhan yang tidak pernah terpisah dari Tuhan.